Halo guys, Mimin di sini dan ini adalah alur cerita film Gifted. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Mary yang sedang sarapan bubur kacang hijau, ditemani pamannya yang ternyata adalah seorang Kapten Amerika. Tapi kali ini ia tidak berperan sebagai Kapten Amerika, melainkan berperan sebagai pamannya Mary yang bernama Frank. Dan ini adalah hari pertama Mary masuk ke sekolah dasar. Lalu setelah itu Frank pun kembali pulang untuk melanjutkan ngopinya. Tak lama setelah itu datang seorang wanita pemilik kontrakan yang bernama Roberta. Di sini Roberta yang tahu kejeniusan Mary kemudian memarahi Frank karena telah menyekolahkan Mary ke sekolah dasar. Roberta yang sudah seperti ibu kandung Mary ini takut kalau suatu hari nanti orang-orang akan tahu kejeniusan Mary dan akan membawa Mary pergi dari sana. Lalu adegan pun berganti kepada Mary yang sedang berada di dalam kelas. Di sini Mary yang sangat jenius terlihat sangat bosan dengan pelajaran tambah-tambahan yang diberikan oleh gurunya. Sampai suatu ketika saat gurunya bertanya berapa tingkat tambah 3, si Mary yang jenius plus gak ada akhlak ini menjawab, "Sungguh, 3 tambah 3, semua orang tahu jawabannya 6. Sekolah macam apa ini?" Lalu, ibu guru yang sedikit jengkel dengan sikap Mary yang tidak sopan itu, kemudian menyuruh Mary berdiri. Kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. 15 plus 17. 32. 57 plus 135. 192. Lalu ibu guru yang takjub plus heran dengan kejeniusan Mary, kemudian menggantinya dengan soal kali-kalian. What? 57 multiplied? 7,695. Lalu ibu guru Bonnie yang dia sendiri juga tidak tahu jawabannya berapa, kemudian mengambil kalkulator dan mengeceknya, dan ternyata jawabannya benar. Di sini, Mary bahkan sampai tahu bahwa akar kuadratnya adalah 87 sekian-sekian. Mendengar hal itu, ibu guru pun terkejut karena jawabannya benar. Lalu tak lama setelah itu, datanglah kepala sekolah yang ingin menyapa Mary dan kawan-kawan. Tapi kemudian, tanpa disangka, Mary dengan lantangnya berkata, Hey, now I want you to get on your phone and call Frank and tell him to get me out of here. Lalu setelah itu, Mary pun dijemput oleh Frank untuk pulang. Tapi sebelum itu, ibu guru Bonnie menemui Frank. Dan ia mengatakan kepada Frank bahwa Mary adalah anak yang sangat jenius. Tapi kemudian Frank membantahnya. Lalu keesokan harinya, ibu guru Bonnie memberikan ujian dadakan kepada Mary dan kawan-kawan. Tapi kemudian saat ibu guru baru saja selesai membagikan kertas soal kepada semua siswa, Mary dengan santainya berkata bahwa ia telah selesai. Ibu guru yang sudah menduga hal itu akan terjadi, kemudian memberikan soal tambahan kepada Mary dengan soal yang lebih sulit dan lebih banyak. Tetapi karena Mary adalah anak yang jenius, ia pun mengerjakannya dengan sangat cepat. Lalu, saat semua anak-anak sudah pulang sekolah, ibu guru pun kemudian mencari informasi tentang keluarga Adler, yang mana itu adalah nama keluarga Mary. Di sana, ibu guru pun menemukan ibu kandung Mary ternyata bernama Diane Adler, yang ternyata adalah wanita yang sangat jenius yang merupakan seorang matematikawan. Dan di sana, ia juga menemukan informasi bahwa ibunya Mary ini telah meninggal dunia karena bunuh diri. Lalu pada malam harinya, Bonnie yang sedang berjalan-jalan di bar tidak sengaja bertemu dengan Frank yang sedang minum bajigur. Di sana mereka mengobrol tentang masa lalu Mary dan bagaimana ibunya Mary bisa mati bunuh diri. Keesokan harinya, saat Mary sedang berada di dalam bus sekolah, ia melihat salah satu temannya dibully oleh murid lain. Lalu karena jengkel, kemudian Mary memukul anak itu dengan buku hingga hidungnya patah. Lalu karena ulah Mary itu, Frank kemudian dipanggil oleh kepala sekolah. Di sana, awalnya Mary hendak dikeluarkan dari sekolah itu. Tapi, karena sang kepala sekolah tahu kejeniusan Mary, kemudian ia malah menawarkan biaya siswa untuk Mary ke sekolah khusus anak-anak jenius bernama Oaks. Tapi kemudian Frank menolaknya, karena ia takut Mary akan mengalami hal yang sama dengan ibunya.
Frank ingin Mary menjadi anak normal seperti anak pada umumnya. Ia pun kemudian mengatakan bahwa dirinya telah bangga atas apa yang dilakukan oleh Mary karena ia sudah mampu membela temannya yang tertindas. Lalu, saat mereka pulang, di depan rumah mereka ada seorang wanita yang ternyata itu adalah neneknya Mary yang bernama Evelyn. Di sana, Mary diberi hadiah berupa sebuah Maxbook yang di dalamnya terdapat banyak sekali pembelajaran matematika. Evelyn juga memberikan sebuah buku matematika yang ditulis oleh Charles Gimmer. Tapi sayangnya, Mary berkata bahwa ia sudah membaca buku tersebut. Evelyn yang mendengar hal tersebut kemudian terkejut. Lalu keesokan harinya, Evelyn dan Frank mengobrol di sebuah kafe. Di sana, Evelyn dan Frank saling memperebutkan hak asuh Mary. Evelyn berkata bahwa ia bisa memberikan fasilitas yang mewah untuk Mary. Tapi Frank tetap tidak ingin Mary diasuh oleh neneknya, karena ia takut Evelyn akan memanfaatkan Mary untuk kepentingannya, sama seperti yang ia lakukan terhadap ibunya Mary. Obrolan mereka pun ditutup dengan Evelyn yang berkata bahwa ia akan membawa kasus perebutan hak asuh ini ke pengadilan. Lalu keesokan harinya, Frank dan Evelyn bertemu di pengadilan. Di sana, Evelyn terlihat sangat serius dalam hal ini. Itu terlihat dari pengacara yang ia sewa, yang ternyata merupakan pengacara kelas atas. Sedangkan Frank hanya mampu menyewa pengacara kelas bawah. Di awal persidangan, Frank dibuat geram dengan pernyataan pihak Evelyn yang mengatakan bahwa Frank 7 tahun lalu dengan ilegal telah mengambil hak asuh Mary tanpa persetujuan dari Evelyn. Tapi kemudian pihak Frank membantah dengan mengatakan bahwa itu semua adalah keinginan ibunya Mary. Lalu pihak Evelyn mengatakan bahwa Frank telah memberikan kehidupan yang tidak layak untuk Mary. Tapi kemudian pengacara Frank membantahnya karena saat ia berkunjung ke rumah Frank, semua terlihat baik-baik saja. Lalu persidangan pun ditunda sampai pihak pengadilan mengecek kelayakan tempat tinggal Frank. Lalu pada malam harinya, Frank pun menitipkan Mary kepada Roberta dan Frank pun pergi ke sebuah bar untuk menenangkan pikirannya. Dan tanpa direncanakan, di sana ia bertemu dengan gurunya Mary yang kita panggil saja Bonnie. Di sana mereka pun mengobrol yang pada akhirnya membuat Frank merasa tertarik dengan Bonnie. Begitu pula dengan Bonnie yang juga terlihat menyukai Frank. Dan karena mereka berdua sudah jomblo cukup lama, akhirnya mereka pun melakukan adegan terlarang. Lalu keesokan paginya, Mary yang sedang berada di rumah Roberta hendak menonton kaset DVD SpongeBob. Tapi sayangnya, di sana ia tidak menemukan kaset SpongeBob tersebut. Setelah diingat-ingat kembali, akhirnya Mary pun ingat bahwa kaset SpongeBob miliknya tertinggal di rumah Frank. Ia pun bergegas berlari ke rumah Frank untuk mengambil kaset tersebut. Saat Mary hendak mengambil kasetnya, tiba-tiba Bonnie pun keluar dari kamar Frank dengan hanya menggunakan selimut sebagai penutup tubuhnya. Mary yang langsung tahu apa yang terjadi di antara Frank dan gurunya pun hanya bisa tersenyum. Lalu pada siang harinya, Frank mendapatkan surat dari pengadilan yang mengatakan bahwa Mary akan tinggal bersama Evelyn di Boston selama 2 hari. Dan keesokan harinya, Mary pun dibawa oleh Evelyn ke tempat tinggalnya di Boston. Di sana, Evelyn menunjukkan kepada Mary foto-foto masa lalu Evelyn dan juga Diane. Lalu keesokan harinya, Evelyn membawa Mary ke sebuah universitas. Di sana, Evelyn menunjukkan Millennium Problem kepada Mary, yang di dalamnya terdapat 7 nama matematikawan jenius yang telah memecahkan persoalan matematika yang sangat sulit. Dan Evelyn pun memberitahu kepada Mary bahwa di antara 7 orang jenius tersebut, Diane ibunya Mary adalah salah satunya. Tapi sayangnya, Diane telah lebih dulu meninggal bunuh diri sebelum ia berhasil menyelesaikan persoalan matematika bernama Navier-Stokes. Dan itulah yang membuat fotonya tidak dipasang di antara 7 bingkai tersebut. Setelah itu, Mary pun kemudian berkata bahwa mungkin fotonya lah yang akan dipajang di sana. Lalu adegan pun berpindah kepada seorang wanita yang sedang menuliskan soal matematika yang disiapkan untuk Mary oleh seorang ahli matematikawan.
Ketika sedang menulis soal tersebut, wanita itu pun kemudian berkata kepada sang profesor bahwa soal matematikanya salah. Tapi kemudian profesor itu berkata bahwa itu memang disengaja. Ini bertujuan untuk menguji kejeniusan Mary. Beberapa saat kemudian, Mary dan Evelyn pun datang ke tempat profesor. Sang profesor pun langsung mengetes kemampuan Mary. Di sini, Mary terlihat sangat bingung dan hanya menatap soal yang diberikan oleh sang profesor. Di sini, sang profesor pun merasa bahwa Mary tidak sejenius seperti yang dikatakan oleh Evelyn. Lalu, karena tidak bisa menjawab soal yang diberikan oleh profesor, Mary dan Evelyn pun pulang. Saat masih di perjalanan, Mary pun berkata kepada Evelyn bahwa soal yang diberikan oleh profesor tadi memiliki kesalahan, dan hal itulah yang membuatnya tidak bisa menjawab soal tersebut. Mendengar hal tersebut, Evelyn pun kemudian membawa Mary kembali kepada sang profesor. Di sana, Mary pun memperbaiki soal yang diberikan profesor, kemudian mengerjakannya dengan sempurna. Profesor yang melihat hal tersebut pun hanya bisa terdiam. Lalu beberapa hari setelah itu, persidangan pun kembali dimulai. Di sana, pihak Evelyn membawa seorang pria yang mengaku sebagai ayah kandung Mary. Dan dia mengaku bahwa ia telah mencari Mary sebisa mungkin. Lalu pengacara Frank yang merasa bahwa perkataannya itu bohong, kemudian menyuruhnya untuk men-searching tentang Diane Adler di Google. Dan sang pengacara menyarankan untuk menuliskan juga nama tengahnya agar mempermudah proses pencariannya. Mendengar hal itu, ia pun terdiam karena ternyata ia tidak tahu nama tengah Diane Adler. Lalu sang pengacara pun memberitahunya bahwa nama tengah Diane Adler adalah Eileen. Dan dari hasil pencarian itu terdapat salah satu artikel yang memberitahukan tentang Mary. Di sini, semua orang pun akhirnya tahu bahwa ia tidak pernah mencari keberadaan Mary. Dan setelah itu sidang pun ditunda. Sesampainya di rumah, Mary pun menangis karena ia diberitahu oleh Frank bahwa ayahnya datang ke pengadilan dan ia tidak mau menemui Mary. Lalu pada malam harinya, Frank membawa Roberta dan Mary ke sebuah rumah sakit. Di sana, mereka hanya duduk dan diam di sebuah sofa. Mary yang merasa bosan kemudian bertanya kepada Frank, "Berapa lama kita harus di sini?" Kemudian Frank berkata selama yang dibutuhkan. Lalu tidak lama setelah itu, seorang pria keluar dengan wajah yang sangat bahagia dan mengatakan bahwa anaknya laki-laki. Mary yang melihat hal itu pun ikut tersenyum bahagia. Lalu Frank mengatakan bahwa dahulu saat Mary lahir, keadaannya sama persis seperti saat ini. Lalu Mary bertanya, siapa yang keluar dan memberitahu orang-orang? Lalu Frank menjawab bahwa ialah yang melakukan itu. Setelah itu, ketika Frank sudah berada di rumah, pengacaranya tiba-tiba datang dan menemuinya. Ia kemudian berkata bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan pihak Evelyn dan pengadilan. Dalam kesepakatan itu tertulis bahwa Mary akan dijadikan anak adopsi sampai usianya mencapai 12 tahun. Dan ketika telah berusia 12 tahun, maka Mary bisa menentukan ingin dengan siapa ia tinggal. Frank yang mendengar hal itu kemudian marah karena ia tidak setuju dengan hal tersebut. Karena ia sudah berjanji kepada Mary bahwa ia akan selalu bersamanya. Tapi sang pengacara kemudian mengatakan bahwa ini adalah pilihan terbaik. Sang pengacara berpikir bahwa sang hakim akan memihak kepada Evelyn karena Evelyn adalah orang yang kaya raya. Ia bisa tahu hal tersebut karena hal tersebut sudah sering dialaminya di pengadilan selama ia menjadi pengacara. Akhirnya, dengan berat hati, Frank pun menyetujui kesepakatan tersebut. Lalu keesokan harinya, Frank pun pergi ke rumah pasangan yang akan menjadi orang tua angkat sementara untuk Mary. Dan persidangan pun ditutup dengan Frank dan Evelyn yang sama-sama tidak mendapatkan hak asuh Mary. Tetapi mereka bisa berkunjung dan menemui Mary. Lalu tibalah hari di mana Frank harus berpisah dengan Mary. Dan Mary pun menangis karena ia ingin selalu bersama Frank. Lalu dengan berat hati, Frank pun kemudian pergi dengan mobilnya.
Roberta yang tidak ikut mengantar Mary juga bersedih karena hal yang paling dikhawatirkan olehnya dahulu akhirnya terjadi. Dan beberapa hari kemudian, saat Frank hendak mengunjungi Mary di rumah orang tua angkatnya, ia tidak diperbolehkan masuk karena Mary tidak mau bertemu dengannya. Frank pun kemudian meminta waktu 5 menit, tapi tetap saja ia tidak diperbolehkan masuk. Lalu Frank pun pulang dengan menitipkan hadiah untuk Mary. Lalu Bonnie yang baru saja pulang sehabis kerja paruh waktu kemudian melihat foto kucing kesayangan Mary yang ternyata berada di tempat adopsi hewan peliharaan. Ia kemudian memberitahu Frank hal tersebut. Frank pun kemudian bergegas pergi ke tempat Fred berada. Ketika sudah sampai di sana, Frank pun melihat bahwa Fred akan disuntik mati oleh sang dokter. Lalu kemudian, Frank membawa pulang Fred bersama kucing lainnya. Ia sangat kesal karena ia tahu bahwa ini pasti ulah Evelyn. Karena saat Evelyn mengunjungi Mary dahulu, Frank tahu bahwa Evelyn alergi terhadap kucing. Frank dan Roberta pun kemudian pergi ke rumah orang tua angkat Mary sambil membawa sebuah box. Di sana, Frank menemukan bahwa Mary sedang bersama dengan Evelyn. Di sana, Evelyn membawa beberapa orang untuk mengajarkan Mary matematika. Frank pun kemudian mengajak Mary pergi sambil memberikan sebuah buku kepada Evelyn. Tapi Mary tidak mau dan malah kabur keluar. Evelyn yang berniat mengejar Mary kemudian dihalangi oleh Roberta. Lalu Evelyn melihat buku yang diberikan oleh Frank. Ternyata itu adalah buku yang ditulis oleh Diane Adler yang ternyata ia telah berhasil memecahkan persoalan matematika Navier-Stokes. Evelyn yang melihat hal tersebut pun kemudian kaget sekaligus senang. Kemudian Mary yang berhasil dikejar oleh Frank kemudian memukul Frank karena ia kesal karena Frank tidak menepati janjinya untuk tidak meninggalkan Mary. Tapi akhirnya Mary pun memeluk Frank dan mereka kembali ke tempat Evelyn. Evelyn awalnya mengira bahwa buku yang diberikan oleh Frank adalah palsu. Tapi Frank kemudian mengatakan bahwa Diane Adler memerintahkan kepada Frank untuk tidak menerbitkan buku tersebut sebelum ia meninggal. Kemudian Evelyn berkata bahwa Diane Adler sudah meninggal 6 tahun lalu. Kemudian Frank berkata bahwa bukan kematian Diane Adler yang ia maksud, melainkan kematian Evelyn. Evelyn yang mendengar hal itu pun terkejut, tapi kemudian Frank menyerahkan keputusannya kepada Evelyn, apakah ia hendak menerbitkan buku tersebut atau tidak. Dan Frank, Roberta, dan Mary pun kemudian pulang menaiki mobil. Lalu Evelyn kemudian terdiam sejenak sambil melihat-lihat catatan milik Diane Adler sambil menangis. Hingga pada akhirnya ia mengambil HP-nya dan menelepon Profesor Sangland yang sepertinya ia akan menerbitkan buku tersebut. Adegan pun berganti ke beberapa hari setelahnya, di mana Mary sedang belajar matematika di sebuah kampus bersama para mahasiswa yang umurnya berbeda jauh dengannya. Dan setelah itu, Frank kemudian menjemput Mary untuk mengantarnya ke taman bermain anak-anak. Dan film pun selesai.